pikir saya mungkin beda, supaya artinya gini, yang fokus itu apa dulu pada saat ini. Ini kan yang difokuskan kan istilah masalah pembangunan sepiten. Adapun kalau menurut saya, mungkin saya bukan arsitek Pak, artinya kita bertahap dulu. Sepiten dulu yang diutamakan, jalan lebar dulu. Ini kan belum selesai masalah pembangunan sepiten. Adapun istilahnya kayak Pak Judin ngusulin pelebaran yang tempat duduk itu pun bagus. Cuma kalau menurut saya yang fokus dulu. Jangan sampai gini, memang istilahnya impak sikapan pun istilahnya insya Allah orang itu gak bakalan kekurangan. Cuma kalau dilihat pola pikir saya, istilahnya ini belum selesai pindah ke sini, itu kan kalau menurut saya kurang fokus. Fokus dulu di sepiten, baru kita menginjak. Setelah kan bertahap. Kayak model pembangunan kita masjid pertama dari dasar dulu terus. Nah yang diutamakan saat ini kan sepiten, jangan melebar dulu, jadi satu persatu. Nanti insya Allah, adapun masalah impak istilahnya nggak bakalan kekurangan. Jadi pengen saya satu-satu dulu, jangan ini belum selesai udah menginjak. Kan memang perencanaan sih boleh, tapi satu persatu dulu diselesaikan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syukur. Tidak jalan seperti itu. Kemudian harapan saya juga ketika ada orang yang dananya masuk itu sudah tampung saja dulu, dia tahunya seperti ini. Dan saya sendiri beranggapan dan berasumsi dan biasa membuat satu konstruksi. Memang biasanya suka melebar itu dalam arti kebutuhannya itu berlebih, tidak dipatok sekitar 5,7, kadang-kadang lebih. Nah, kemudian yang ketiga untuk Paldi ini kan ada usulannya, ini sih cerita seperti. Nah, harapan saya ketika perkantoran TKB-nya mana, kemudian kita mulai parkir dan tempat tidurnya sih mana. Ya itu kan kalau di saya ini kan tempat tidur mana perkantoran di atas katanya ada, ini saya kan dulu baca. Kemudian tempat parkir dan dulu dan usulannya ada sih di mana, ya katanya tidak. Jadi hal-hal tersebut itu yang tidak disampaikan. Nah selanjutnya ya saya mesti koordinasi ke bagian pendanaan, baiknya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, memperjelas untuk pertemuan malam Selasa itu dari usulan-usulan yang ada itu memang mesti dikemas ya. Acaranya itu nanti oleh divisi pendidikan ya. Itu bagus ya, kayak di usulan dari Pak Dedi ada video gitu ya tentang kurbannya, walaupun diperkirakan berapa menit gitu ya, ada disampaikan. Jadi dalam bentuk acaranya itu memang udah terencana. Ini acara ini berapa menit itu misalnya seperti itu. Sampai selesai sekitar jam 10 ya, paling tidak tuh ya, paling malam tuh ya. Jam 9 untuk menghadirkannya, kalau jam 9 kayaknya atau setengah 10 gitu ya. Jam 9 udah selesai, malam Selasa tuh. Wah mantap ya. Ya. Barangkali ini istimewa kan, tadi kalau saya menangkap usulan Pak Haji Udin itu kan di luar, di malam Selasa itu ada pertemuannya Pak Ji ya. Mestinya ada obrolan dulu gitu ya. Tapi saya menangkap dari Pak Ketua DKM itu sekalian gitu di malam Selasa gitu. Nah nampaknya supaya ini dua-duanya dapat di malam Selasa, tapi ada pembicaraan kan, diantarkan juga oleh penceramah terkait tentang motivasi ya berkurban itu gitu ya. Jadi supaya nanti malam Selasa itu terencana dengan baik, ya mesti ada ya agenda ya, jadwalnya itu memang harus itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekedar mengingatkan kepada pengurus
bahwa Pak Haji Rudi ini kan karena kita meminta bantuan ya, tidak masuk di dalam kepengurusan, maksudnya tuh ya. Jadi ketika kaitannya sesuai dengan keahlian dan beliau memang punya keluangan waktu, ya alhamdulillah gitu ya. Tidak semua yang di ini misalnya tentang rak sepatu, RAB-nya mana gitu itu. Tapi mungkin kaitannya tentang kesekretariatan, beliau punya konsep misalnya itu kan, nanti bisa minta bantuan beliau untuk membuat RAB-nya supaya nanti dipelurkan ke masyarakat ya. Ya memang kalau kita berbicara tentang pengalaman itu, kita sistemnya itu kayak tematik gitu, kayak proyek itu kita sebarkan gitu. Kalau memang sudah mencukupi ya sudah, itu stop gitu. Itu pengalaman-pengalaman yang ada itu begitu ya. Dari mulai juga dari pembangunan dari awal, misalnya ada program One Family One Shop misalnya, atau One Family 1 Million itu ya, walaupun nanti dapatnya seperti apa. Termasuk ini kipas, pengadaan cuma butuh 10 kipas ya, dalam hitungan alhamdulillah itu menit kalau tidak salah tuh ya. Udah 3, kemudian ada yang nyumbang 7, ya sudah di stop gitu, seperti itu. Makanya ketika bendahara itu menanyakan bagaimana nih, sudah sampai dengan kebutuhannya, sebaiknya dihentikan gitu. Karena memang anggaran seperti itu. Bukan berarti itu kemudian berhenti pembangunan, tidak, tapi ada tema-tema lainnya gitu. Terus gitu. Sehingga masyarakat itu merasa terpanggil, oh iya, nanti kalau nggak cepet nggak dapat kebagian infak gitu. Itu motivasi juga. Seperti itu ya. Dan juga kita memperhatikan fisiologi masyarakat, maka timingnya pun tidak terlalu rentan gitu, terlalu dekat gitu ya. Ada masa-masanya. Atau kita bisa melihat momentum. Misalnya Muharram nih, ya kan? Nah, bagaimana keutamaan Muharram itu kaitannya tentang infak atau sedekah seperti itu. Nah, insya Allah itu seperti itu. Itu barangkali yang bisa disampaikan, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM dan moderator kaitannya dengan seksi pendanaan untuk septic tank ya. Rapat awal, mohon maaf saya tidak hadir. Kemudian pagi-pagi saya membaca WA di grup, ternyata ada istilah, mohon maaf istilah saya, pengumpulan dana untuk pembangunan septic tank. Akhirnya karena kebetulan saya ada di bidang itu, pongkon boleh duit, akhirnya saya sedikit bekerja. Saya WA japri beberapa orang, dan alhamdulillah hasilnya menurut saya luar biasa. Kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kemudian kaitannya dengan di stop atau tidak, selaku bidang seksi yang bertugas di bidang itu sebetulnya mangga, tergantung keputusan ketua atau forum ini. Kalau memang mau stop dulu, kami stop. Tapi kalau memang hayo bekerja cari duit lagi, ya insya Allah saya berusaha semaksimal mungkin semampu saya, dan timnya terutama kan, bukan pribadi. Ya terlepas ada kritikan-kritikan yang ini ya biarin aja lah, ada di kan. Intinya itu. Tapi kalau menurut saya karena hasil dan
rencana adalah melebihi. Kalau menurut saya sih stop dulu boleh, kecuali nanti ada momen baru. Nah, untuk septic tank ini selesaikan aja dulu. Sampai batas mana? Barangkali di tengah jalan anggarannya lebih dari 5 sekian yang dianggarkan oleh Pak Haji Rudi. Mohon maaf Pak Haji Rudi. Artinya bisa saja terjadi, mungkin ada bahan yang naik atau waktu yang bertambah atau di tengah jalan. Oh coba kalau ini, nah, itu yang lebih tahu kan Pak Rudi. Artinya nanti kalau misalkan memang terjadi pertemuan antara Sohibul Kurban dan Sohibul Infak hari malam Selasa, sifatnya laporan aja dulu dan disampaikan bahwa anggaran sekian tapi mendapatkan sekian, andaikan lebih itu mau bagaimana, istilahnya ijab ulang aja atau mau untuk yang lain, untuk momen-momen yang lain. Karena kalau menurut dari usulan Pak Haji Udin masih banyak sekali program-program yang harus DKM yang harus diselesaikan, terutama yang tadi termasuk rak sepatu, rak alas kaki, kemudian tempat wudhu perempuan ya Pak Judin ya. Itu menurut saya. Mangga, kalau memang harus di stop, ya kami stop. Tapi kalau memang harus, ayo lu rumahin duitnya, ya kita berusaha semaksimal mungkin. Demikian, mohon maaf barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Sebelum nanti ada mungkin pengambilan keputusan, apakah ada yang akan ditambahkan dulu? Kita itu kan sekarang itu kan programnya disebut tank. Dalam kenyataannya adalah speed tank bihaulihi, speed tank dan sekitarnya. Karena itu merupakan suatu sistem. Speed tank selesai, itu kan keramik-keramik yang dibongkar-bongkar itu kan harus dipasang lagi Pak. Itu kan akan merembet ke keramik. Nah kemudian keyakinan dari Pak Haji Rudi itu memang mungkin mudah-mudahan karena sudah pengalaman, setelah adanya peresapan mudah-mudahan jongkok kloset itu tidak bermasalah. Artinya tidak muntah lagi. Nah, kalau tiga-tiganya dipakai sebelumnya, yang perempuan itu dipakai, yang dua laki-laki kamar WC laki-laki ada 2 juga dipakai hajat besar semua, itu muntah Pak. Dan sebelumnya ada kalimat suara bagus, pluk 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 pluk, rame. Di WC perempuan juga bunyi, di laki-laki juga kalau dipakai itu bunyi semua kalau pas barengan gitu kan. Itu yang saya maksud bihaulihi, sekitarnya. Nah, sehingga sama seperti kita membangun rumah, tujuannya buka jendela, pintu, karena udah pada keropos. Akhirnya ngerempet juga. Nah, karena masih dalam satu lingkungan, satu badan, termasuk badan kita, badan di kaitannya dengan MCK itu kan pertama sumber air, kemudian tadi speed tank, kemudian tempat wudhu dan kloset. Nah itu kan sangat berhubungan Pak. 4 titik itu sangat berhubungan. Nah sekarang solusinya mudah-mudahan berhasil.
itu tadi kata Pak Haji Rudi, kalau peresapan air itu sudah berjalan, insya Allah tempat duduk, tempat WC maksud saya, WC selesai. Nah, cuma saya masih belum 100% karena tadi sambung menyambung antara pipa yang satu dengan pipa yang lain. Nah, sehingga ada indikasi tadi betul kata Pak Haji Rudi, itu tadi saluran pipa tadi dari awal selamat, kok sekarang bermasalah. Kemudian kemarin disedot sama tinja, saya kebetulan ke kamar mandi, itu kan Kami sampaikan ke forum, apakah kita akan dengarkan penyampaian Pak Mualifin dulu atau kita akan mengambil keputusan masalah pendanaan ini dulu? Nah, Pak Mus, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi terlambat. Yasinan dulu Pak di depan rumah itu. Pak Haji, siapa? Pak Guru. Pak Haji. Pak Trisyono. Berkaitan dengan seksi kami yaitu seksi perlengkapan yang mana meliputi sarana dan prasarana, tapi dalam hal ini mungkin sarananya yang ringan-ringan ya, bukan yang hardware, bukan yang keras-keras. Untuk masalah toilet Pak, untuk masalah toilet itu selama ini yang masih mengganjal itu adalah masalah kesucian. Saya pernah berdiri di depan itu sama Pak Hamid. Itu ternyata orang yang dari toilet itu langsung masuk ke masjid tanpa basuh kaki dulu di tempat wudhu, karena hari itu belum memasuki jam sholat, artinya mereka hanya duduk-duduk di dalam masjid. Ya orang masjid juga. Tapi begitu saya lihat, saya perhatikan, dia dari toilet, dia langsung masuk ke dalam masjid. Waduh, Masya Allah ya, mau ditegur juga nggak enak, nggak ditegur dari toilet langsung ke masjid. Jadi apa namanya, mohon untuk diperhatikan bersama bahwasanya kalau untuk kesucian itu ternyata masih ada yang seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau boleh usul, ini hanya usul pribadi aja Pak. Kalau boleh usul, kalau bisa itu toilet itu melewati apa ya? Kalau di masjid-masjid lain itu ada semacam tempat penyucian kaki dulu gitu. Pada pencucian kaki, jadi tidak langsung gitu. Ternyata kita kalau selama ini taunya orang yang ke toilet wudhu masuk ke masjid, tapi ternyata enggak ada yang dari toilet langsung masuk ke masjid. Itu yang pertama. Jadi mohon untuk teknisnya ya nanti dibicarakan bersama-sama. Tapi ini hanya usulan saja. Terus yang kedua, kemarin saya kumpulkan orang yang dari depan rumah itu, ada Pak Ian, Pak ini, terus sama Pak Iman, tapi ternyata Pak Iman nggak ada. Itu memang ada salah satu usulan kalau bisa toilet jangan masuk dari pintu itu gitu loh Pak. Jadi karena secara estetika kalau kita kembalikan rumah kita, sempatnya rumah saya di depan toilet. Pas saya lagi duduk di ruang tamu, orang keluar masuk toilet, kurang masuk toilet, kan rasanya nggak enak gitu Pak. Jadi kita juga harus memperhatikan seperti itu, walaupun mungkin orangnya diam, tapi barangkali dia dibatin dalam hati kok kayak seperti ini, depan rumah nanti ada saudaranya datang,
ada tamu-tamu datang kok kayaknya nggak pantas gitu. Jadi barangkali bisa disiasati, jangan semata-mata itu langsung toilet menghadap ke rumah orang gitu, atau gimana caranya, gimana gitu. Tapi ya kita kembalikan ke diri kita lah, seandainya kita menjadi beliau gitu kan, rasanya risih juga gitu. Itu yang kita harus perhatikan gitu. Nah itu mangga, kalau memang itu disepakati mangga, tapi itu hanya usulan pribadi saja dari saya. Mungkin itu saja Pak ya yang masukan dari saya satu perlengkapan. Walaupun selama ini juga masih banyak program-program yang belum kita laksanakan, tapi ya satu demi satu nanti kita selesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alipin, mungkin ini saya mau menanggapi yang masalah pintu toilet. Jadi pada saat pembangunan dulu, saya memang sempat ngobrol-ngobrol sama yang di depan rumah tuh, depan toilet situ. Terus saya mikir kan, ini gimana caranya supaya bisa mengakomodir dia gitu kan. Akhirnya kan kalau Bapak perhatiin yang sekarang itu, pintu toilet itu kan udah nggak di depan pintu langsung, jadi dia masuk dulu ke dalam satu ruangan, habis itu baru masuk ke pintu toilet. Yang pintu toilet wanita juga begitu juga, jadi dia masuk dulu, baru dia ke arah sana kan, nggak langsung tembok langsung pintu toilet gitu, enggak. Terus yang laki-laki juga sama, malah dia masuk dulu ke dalam, baru pintunya ada di dalam dua-duanya. Itu sebenarnya udah akomodir usulan mereka pada waktu itu. Kalau menurut saya sih itu udah menurut saya secara pribadi itu udah nggak langsung kalau menurut saya. Kalau langsung kan misalnya berbatasan tembok langsung di toilet, tadinya sih memang begitu awalnya, tapi begitu saya dengar itu, saya coba kotak-atik ya jadinya sekarang seperti ini. Mestinya sih itu udah memenuhi gitu ya. Kalau memang masih di permasalahan juga, saya juga bingung juga mau kemana lagi gitu kan dengan keadaan seperti ini. Dan ada yang usul kan kemarin juga lewat pintu toiletnya lewat tempat duduk. Nah justru saya malah memang saya pisahin antara tempat duduk sama toilet, memang saya mau pisah seperti itu biar suciannya tetap terjaga. Rencananya begitu dulu. Nah kalau masalah cuci kaki, kayaknya sih itu bisa di dalam, nanti di depan pintu toiletnya kita kasih tempat kolam aja, kolam kecil yang airnya ngalir gitu kan, bisa dilakukan seperti itu. Cuma jangan di tangga. Usul saya sih kalau di tangga itu kan tangga itu kan udah tinggi, kalau ditaruh di situ saya takutnya malah habis nyuci kan air kaki kan licin, malah pas lewat tangga malah jadi jatuh gitu. Mungkin di depan pintu WC-nya aja kalau mau agak jauh lah dari pintu WC, tapi posisinya di dalam. Mungkin itu aja Pak yang kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ada tambahan masalah pengumpulan dana nih. Sama seperti Pak Haji Amir, saya juga WA ke teman-teman. Tapi mungkin karena ada suatu hal dananya belum ada. Tapi insya Allah seandainya ini kan sudah selesai pembangunan septic tank, para yang di WA mengirim gimana, apakah kita tolak, apa kita terima, karena kan judulnya buat septic tank. Karena punten aja kan kalau istilahnya karyawan di kita kan istilahnya kita tanggal 26 tanggal 27 kan. Jadi mungkin gimana mensiasatinya, kan tadi usulan mau di stop atau gimana, atau nanti kalau udah menerima dana apa dikembalikan atau gimana? Itu aja Pak Haji. Ada sesuatu yang tidak atau belum ditentukan.
keutamaan selama ini maka keputusan itu diambil. Resmi. Terima kasih Pak Ketua DKM. Jadi sudah clear Bapak-Bapak sekalian untuk penggalangan donasi atau infak untuk pengembangan toilet dan masjid masih diteruskan, belum ada batas waktu atau apabila masih ada donatur yang berkenan dipersilakan menyalurkan lewat seksi yang membidangi. Jadi Pak Amir sudah kita jawab, minimal saat ini belum ditentukan waktu berhentinya. Jadi masih jalan apabila ada yang akan memberikan donasi. Baik Bapak-Bapak sekalian, ini tidak agenda sudah selesai semuanya. Namun demikian akan kami tawarkan satu penanda saja. Ada yang menanggapi yang terakhir? Tidak ada? Cukup ya? Terima kasih, cukup. Kemudian dari PJ RW Pak Ivan, barangkali ada yang bertambahkan? Enggak? Cukup? Terima kasih Bapak-Bapak. Tutup acara malam hari ini dengan bersama-sama membacakan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara resminya sudah selesai jam 21.08. Kalau mau dilanjut ngopi sambil ngobrol silakan.